الحمد لله عدد خلقه ورضا كنفسه وبدال كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim. Di setiap waktu, setiap kesempatan, sepanjang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk menjalankan hidup, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berbuat dan beribadah di alam dunia ini, seyogianya lah kita senantiasa memaksimalkan potensi waktu, potensi kesehatan dan nikmat yang Allah berikan ini untuk senantiasa beribadah, meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah setiap waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kata Allah, bersegeralah kamu menuju kepada hidayah Allah, petunjuk Allah. Kalau kita buka kamus, bahwa perintah bersegera ini adalah perintah kata kerja. Artinya dalam kita melaksanakan mengisi waktu setiap kesempatan ini, kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran, bahkan ada surat di dalam Al-Quran yang menekankan tentang keutamaan waktu, bahwa sedetik pun, sekejap pun waktu yang Allah berikan sangat-sangat punya harga dan tak ternilai kalau kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Di antaranya dalam surat Wal Asr, demi waktu kata Allah, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Di sisi lain, bahwa waktu yang Allah berikan tidak melihat dia, ya, apakah dia, apapun profesinya, berapa umurnya, berapa usianya, dari mana dia datang, ketika dia memanfaatkan waktu atau melalaikan waktu, maka dia termasuk ke dalam golongan yang mana? Apakah dia beruntung atau merugi? Ya, contoh saja, sampai siang ini setiap manusia 24 jam sehari semalam sama diberikan oleh Allah potensinya. Tapi ada punya nilai produktivitasnya, grafiknya semakin naik, kualitas keimanan dan ketakwaan atau produktivitasnya. Ada orang yang senantiasa biasa-biasa aja, ada yang turun dari hari kemarin. Ya, contoh kita sampai siang ini, ada yang bangunnya tadi pagi, ada yang sudah khatam Quran 1 juz, 2 juz, ada yang tadi malamnya baca surat Kahfi, ada yang tadi subuhnya dia ya qiyamul lail, ada yang kebablasan nanti bangunnya jam 7. Ya itulah manusia.
Ada yang sampai detik ini secara produktivitas dia sudah memperoleh pahala yang banyak sekali di hadapan Allah. Ada juga yang masih nolak, bahkan yang minus, berbuat fahsya dan mungkar. Na'udzubillah. Nah inilah potensi yang Allah berikan kepada kita tentang bagaimana keutamaan waktu yang Allah berikan. Mumpung ada waktu, kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Jangan lalaikan waktu, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Karena kita pun tidak tahu kapan setiap orang punya batas limit waktu tersendiri. Ya, tidak nanti usia 40, nanti 30 atau 60 atau 70, 80 dia meninggal, enggak. Boleh jadi usianya baru 20 tahun tapi dia udah hatam Quran tuh. Ada juga yang secara kuantitasnya usianya udah 50 tahun tapi enggak punya hafalan sedikit pun. Ini contoh aja. Sehingga dalam Al-Quran fastabiqul khairat, berlomba-lomba ayo. Ya. Kata Rasulullah, ad-dunya majra'atul akhirah, dunia ini ladang Anda. Ladang bercocok tanam, sebanyak waktu yang Allah berikan sama. Ya. Tapi produktivitasnya beda. Anda pun yang kuliah, ada yang selesaikan S1-nya dengan kali 4 tahun, ada yang 3 tahun setengah. SKS-nya sudah selesai. Ada yang S2-nya juga, ya SKS-nya sudah selesai 2 tahun. Ada yang program percepatan, ada juga. Tapi ada juga yang manusia ya, uang mahasiswa abadi. Ya nanti aja, nyantai aja, SKS-nya nanti ditunda-tunda. Ya. Inilah dituntut di era menyambut kita Maulid Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia 25 tahun beliau sudah punya, ya kalau dari skala ekonomi beliau sudah jadi saudagar, sudah jadi pengusaha, bahkan terkaya beliau, ya bisa mempersunting Siti Khadijah. Beliau sudah, bahkan maharnya itu 70 ekor unta, sekian ya puluh M kalau kita sekalian. Ini kalau kita meneladani Rasulullah secara motivasi produktivitas. Anda usia sekarang berapa kita ini? Ya, kalau kita rujuk kepada baginda Rasulullah, beliau seorang entrepreneur, seorang pemimpin. Kita buka sirah nabawi beliau. Beliau dari kecil udah ditinggalkan oleh ayah dan ibu beliau, berdiri mandiri, ya. Beliau bagaimana menjadi sosok yang mempunyai jiwa al-amin, seluruh jazirah Arab bahwa Muhammad adalah al-amin, kepercayaan. Ini konsep hidup awal, modal hidup awal itu, ya apapun profesi kita, tanamkan integritas, tanamkan kejujuran. Nggak boleh kita main-main manipulasi, ya main-main sekecil apapun. Rasulullah senantiasa menjaga integritas, baik integritas waktu, ya kesempatan. Beliau nggak pernah korupsi. Korupsi itu ada juga, ya bukan saja duit, bukan saja proyek, bukan, tapi kita korupsi waktu. Contohnya sholat Anda undur-undur, Anda korupsi waktu itu. Sholat duhur Anda tarik, kecil aja sebetulnya. Karena umat Islam ini kalau meneladani konsep-konsep agamanya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, dia akan jujur ketika dia sholat waktu, tepat waktu. Tapi bagaimana kalau sholat jadi undur-undur nanti, bentar lagi. Maka dari itu fawailul lil musallin. Kita 5 waktu ini ya. Kenapa dalam konsep agama Islam kita ini sudah komprehensif, sudah lengkap. Jalankan saja. Kenapa kita dibagi menjadi sholat kewajiban wajib kita ini, bahkan sholat 5 waktu ini pertama akan dihisab oleh Allah ketika kita meninggal. Kenapa? Antara baik atau buruknya seorang itu apabila dia sudah balik dan menanamkan kedisiplinan tentang sholat 5 waktu. As-salatu imaduddin, kata Rasulullah. Ya, sholat itu adalah tiang agama. Sehingga konsepnya jelas dalam memanfaatkan waktu. 5 waktu sehari semalam Anda disiplin. Bayangin,
Kalau antara subuh dan zuhur ada produktivitas, maka itu sudah subuh. Jangan Anda berleha-leha di tempat tidur, ya tidur lagi. Coba mencari kesibukan, mencari produktivitas antara subuh dan duhur ini. Kenapa? Allah ada salat duha, ada keberkahan ketika Allah Subhanahu wa taala, malaikat seluruh ya di pagi hari yang bersedekah di pagi hari akan mendoakan orang-orang yang membelanjakan hartanya, orang yang menuntut ilmu di pagi hari, Allah akan doakan dia, ya, memberikan dia hidayah, petunjuk, keberkahan. Jangankan manusia di pagi hari, burung-burung aja udah pada berkicau semua tuh. Jangan sampai kita udah sholat, ya bahkan ketinggalan sholat subuhnya. Bahkan ada satu, Anda ingin jadi produktivitas orang kaya, secara hakikat, secara amalia, Anda buru 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kata Rasulullah, orang yang melaksanakan 2 rakaat, ya, ini sebetulnya motivasi spirit kita. Anda yakin enggak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan turunkan oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis ini? Barang siapa yang salat 2 rakaat sebelum salat subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini umat Islam luar biasa ini. Ini koreksi bagi kita. Kita meneladani Rasulullah dari sisi kedisiplinan aja dulu. Dari sisi kejujuran aja dulu. Bagaimana menanamkan baginda Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bersegera kita. Jadi enggak lagi nunda-nunda waktu. Tidak lagi kita menyia-nyiakan kesempatan. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, manfaatkan. Nah, momen kita meladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dengan nilai-nilai kejujuran, integritas terbangun, kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah, sehingga kita melahirkan generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang produktif, dan yang senantiasa menjaga kedisiplinan waktunya dan kejujurannya. Insya Allah kita tergolong kepada orang-orang yang akan menguasai dunia ini. Barakallahu bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala had as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. Ikhwanul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari momen peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita jadikan tonggak sebagai jiwa-jiwa, sebagai pribadi yang jujur, yang punya integritas, punya prinsip bahwa baginda Rasulullah sebagai suri teladan satu-satunya yang kita akan senantiasa laksanakan dan hidup dan kehidupan keseharian kita, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin. Dan mari kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anta Allahu la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badius samawati wal ardh wa huwal azizul hakim ya hayy ya qayyum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurkum wa sallim fadhutikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa aqimis shalah.